Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah masadan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Fihi al-bab, masuk kepada bab yang baru, yaitu bab at-tahrim al-uquq wa qati'atur rahim. Bab tentang haramnya melawan kepada ibu bapa dan memutuskan silaturahim. Hadis satu yang sudah kita baca riwayat kemarin, yaitu Abi Bakrah. Abi Bakrah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini masuk kepada hadis berikutnya, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini hadis ini riwayat daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Amr bin As itu daripada gubernur Mesir. Gubernur Mesir yang diutus oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sampai hari ini berdirilah masjid tertua di Afrika. Letaknya di kota Fustat di Mesir. Dulu kota Fustat namanya. Fustat ini kota-kota lama. Memang bangunan di daerah itu bangunan lama. Dan di dekat itulah semuanya para makam-makam wali Allah. Ada namanya Jabal Muqattam, istilahnya Bukit Wali. Di sanalah kuburannya Imam Syafi'i, di sana kuburannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana kuburnya Imam Suyuti, di sana kuburnya Imam Izzuddin bin Abdissalam, kuburannya Imam Athaillah Al-Askandari, kuburannya Imam Abi Jamrah, Daqiqil Ain. Ribuan ulama yang dikuburkan di kota Fustat itu. Ada guru Imam Syafi'i namanya Imam Waqi'. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu di sana. Dan cicit Rasulullah pun ada dikuburkan di sana, di antaranya adalah Sayyidah Aisyah. Jadi kalau Bapak Ibu Allah takdirkan pergi ke Mesir, jangan tidak pergi ke Jabal Wali atau yang disebut dengan Jabal Muqattam. Kira-kira kalau dari bandara sekitar 45 atau 1 jam lah. Sampaikan, atau ke daerah Sayyidah Aisyah namanya. Pas nanti di Sayyidah Aisyah, turun dari bis, turun dari taksi, berjalan sajalah nak ke mana? Ke Masjid Imam, berarti tujuan kita ke makamnya Imam Syafi'i. Lewat makam Imam Syafi'i itu berapa ulama yang kita lalui kuburannya itu. Imam Suyuti, Imam Waqi', Imam Al-Lais, Imam Ibnu Hajar, Imam Abi Zakaria Al-Ansari, Imam Ibnu Hajar di belakang, Imam Syafi'i. Jadi alhamdulillah itu salah satu nikmat Allah bagi kita yang ahlus sunnati wal jamaah dapat berziarah ke makam-makam aulia. Salah satu hari ini yang masih Allah jaga, Allah pelihara, kubur-kubur Nabi, kubur-kubur para wali, kubur-kubur ulama adalah Mesir. Alhamdulillah.
Allah jaga, tidak ada yang runtuh. Kubah-kubah lama tu masih ada. Kuburannya Imam Syafi'i kubahnya tinggi sekali, tinggi kubah daripada kubahnya Imam Syafi'i. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lainnya. Jadi alhamdulillah, makanya yang masih bisa mempertahankan khasanah, ciri khas Muslim dari dahulunya, dari zaman sahabatnya, mungkin untuk hari ini adalah Mesir. Kalau kita datang ke Madinah sudah hilang, Makkah sudah hilang. Di Makkah itu dulu makamnya isteri Rasulullah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, di Ma'la itu pakai kubah juga dia. Sehingga orang-orang dahulunya kalau ke Ma'la cukup dari jauh saja mengucapkan salam. Kenapa? Nampak kubah daripada Sayyidah Khadijah Ummahatil Mukminin. Begitu juga dengan kuburan-kuburan yang lain. Hari ini yang ada kubah di Arab Saudi cuman satu kubur saja. Kubur siapa? Kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sudah difatwakan oleh ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama Salafi, harus didatarkan. Tak boleh dibuat bangunan di atas kubur, haram, bid'ah, syirik, cukuplah alasannya. Tapi dengan kubahnya Rasulullah, mereka tidak berani menghancurkan. Dulu datang kita ke Madinah, masuk ke Baqi'. Boleh hari ini masih ada tanda-tanda. Bapa ibu masuk ke Madinah, datang ke Baqi', nampak pondasi-pondasi. Ada pondasi yang agak besar, itu makamnya Sayyidah Aisyah isteri Rasulullah. Berjalan sedikit lagi sebelah kanan, makamnya Sayyidina Anas ibn Malik. Jalan sedikit lagi, itu makamnya Imam Malik. Pokoknya kalau ada pondasi besar, berarti dulu di sana ada kubah, menandakan bahawa di dalamnya adalah bisa isteri Rasulullah, bisa anak Nabi, bisa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini didatarkan oleh orang-orang di sana. Dan alhamdulillah thumma alhamdulillah, Mesir masih terjaga. Datang ke Imam Syafi'i masih asli makamnya. Datang ke Imam Ibn Hajar Al-Asqalani asli. Imam Daqiqil Ayad, Imam Daqiqil Ayad, Imam Abi Jamrah, Imam Suyuti, alhamdulillah di Mesir masih dijaga. Dan mudah-mudahan sampai hari kiamat pun Allah jaga makam-makam yang mulia itu. Yaman satu masih terjaga juga itu. Syria ada yang jaga, ada yang sudah dibom. Mereka bom. Buktinya makam Imam Nawawi dibom, mereka hancurkan. Mereka memang parah, gawat. Karena alasan mereka, ini orang ini sudah melakukan kesyirikan, sudah melakukan maksiat. Syirik dosa yang paling besar. Dia anggap kita datang ke kuburan itu memohon kepada orang yang ada di kubur. Mereka salah dugaan, terlampau suuzan. Padahal kita datang ke kubur mendoakan orang yang dikubur. Dan kalaupun berwasilah, wasilahnya kan doanya kepada Allah, berwasilah dengan orang soleh. Bolehkah? Boleh. Baca riwayat-riwayat hadis. Ketika salah seorang sahabat datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika sahabat bertawassul dengan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak dalam riwayat-riwayat yang lain, orang yang buta datang ke kubur Rasulullah dalam hadis, dalam riwayat yang sahih. Kemudian dia memeluk, kemudian dia menyandar dan sambil mengusap daripada mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap agar disehatkan dan kemudian Allah sembuhkan. Banyak kalau dalil-dalil tawassul. Makanya Syekhuna, guru kami hafizahullahu taala, Syekh Sa'ad mengatakan, apa kata beliau Muhammad? Beliau mengatakan di dalam ada kitab beliau namanya Rafa'ul Manarah fi Ahadisit Tawassul wa Ziyarah, karangan Syekh Said Mamduh. Itu luar biasa kitab itu, tak terbantahkan dan tidak ada kitab yang meratnya. Jadi tradisi di daerah Arab ada kitab dan ada bantahannya setelah itu. Ada ditulis kitab, ada bantahannya. Ada ditulis kitab, ada bantahannya. Bantahannya dari teman-teman kita dari kalangan Salafi. Tapi Rafa'ul Manarah karangan guru kami Dr. Said Mamduh hafizahullah, judulnya Rafa'ul Manarah fi Ahadisit Tawassul wa Ziyarah. Di dalamnya dinukilkan hadis-hadis tentang ziarah dan tentang tawassul. Boleh nanti sesekali kita baca hadis-hadis itu, karena di dalamnya menukilkan hadis-hadis sahih semuanya. Beliau orang yang ahlul hadis. Beliau menulis kitab namanya Rafa'ul Manarah fi Ahadisit Tawassul wa Ziyarah. Saya ada bercita-cita nak membawa beliau ke Riau insya-Allah. Beliau punya kitab Merat Syekh Albani
Nama kitab itu Tanbihul Muslim ala Raddil Albani ala Sahihul Muslim. Jadi Sahih Muslim itu berani Syekh Albani mendhaifkan. Saking bagaknya Syekh Albani ini. Sahih Muslim belum ada orang lagi yang berani mendhaifkan hadis Sahih Muslim. Syekh Albani mendhaifkan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Dr. Said Mamduh mengkritik keras dan dikomentari bahwa memang Syekh Albani ini tak faham hadis. Maka beliau tulislah kitab yang cukup tebal, namanya Tanbihul Muslim Raddal Albani ala Sahihul Muslim. InsyaAllah doakanlah selesai pandemi ini kita akan bawa beliau ke Riau insyaAllah. Setuju? Encik setuju aja, bantu besok. Besok dikabarkan kita ngundang Syekh. Ya Ustaz Ansur Ustaz ajalah kata dia. Ini dia. Banyak ulama-ulama alim yang menulis kitab tu banyak. Beliau punya Rafa'ul Manarah. Ada satu kitab beliau yang jumlahnya 8 jilid dan itu dibakar. Kitab karang beliau Ustaz Abdul Somad sempat membeli kitab itu. Namanya Ta'riful Auham. Itu membuka kedok semuanya. Membuka kedok kegagalan pemahaman teman-teman kita dari kalangan salafi. 8 jilid Ta'riful Auham, itu judulnya itu saja sudah mengena itu 8 jilid. Dan saking paniknya dibeli semua buku itu oleh orang-orang Wahaboy tadi, dibakarnya dan dilarang untuk mencetaknya. Ada satu negara yang dilarang mencetak kitabnya Syekh Said Mamduh. Kenapa? Karena kekhawatirannya. Tapi kitab boleh dibakar, yang ilmunya tetap ada di dalam dada pengarangnya. Beliau ulang balik, lebih tebal lagi daripada itu, dan alhamdulillah dicetak di Mesir. Itu dia. Hafizahullah. Beliau ada datang ke Bogor, ada diundang oleh masyaikh di Bogor. Saya perhatikan di Jakarta tahun-tahun yang lalu, tapi belum ada ke Riau saya tengok. Ya, mudah-mudahan lah insya-Allah. Doakan kita bawa beliau nanti ke Riau. Jadi balik kita ke Amr ibn al-As. Jadi Amr ibn al-As ni gubernur Mesir, diutus oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Diutus oleh Umar ibn al-Khattab. Suatu ketika ada hal yang agak susah untuk diambil keputusan. Apa? Umar ibn al-Khattab punya anak namanya Abdurrahman ibn Umar ibn al-Khattab. Datang dia dengan temannya Abu Sur'ah. Ngapa datang? Dia minta dihukum. Jadi kata Abu Sur'ah dengan Abdurrahman ibn Umar ibn al-Khattab, "Ya Gubernur Amr bin As, tolong hukum kami." "Mengapa kalian?" Kata yang berdua ni, "Kami sudah melakukan maksiat." "Apa yang kalian lakukan?" "Kami meminum khamar." Oh, ini orang baik, jujur ya. Padahal semestinya tak boleh dalam Islam ni. Ya, dibolehkan boleh, tidak apa-apa, tapi tidak diwajibkan begitu. Diam-diam saja dia, kemudian dia taubat kepada Allah, boleh, tidak apa. Tapi ini jujur dia. "Kami ingin dihukum. Kami ingin ditegakkan had. Pukul kami." Kata Amr bin As, "Mestinya kalian tak seperti ini. Tak usah kalian mengaku," kata Amr bin al-As. "Kalian balik, kalian bertaubat saja kepada Allah, cukup. Tapi kalian sudah mengaku, maka kalian mesti juga untuk ditimbulkan had." Tapi kata Amr bin As, "Kalian adalah sahabatku dan anak dari sahabatku, anak dari khalifah lagi. Sudah, pulang saja kalian." Kata Abdurrahman anak Umar ibn al-Khattab, "Kalau engkau tidak mau menegakkan hukuman kepada kami, aku akan laporkan engkau kepada ayahku khalifah ke Madinah." Takut Amr bin As. Anak ngancam, ni anak yang baik ni. Kalau anak-anak gini mana lama. Justru kalau kita hukum kan disebutkan ke ayahnya. Kalau engkau hukum, aku bilang kau ke ayah. Ini justru tak dihukum, dia nak melapor. Tidak. Kata Amr bin As, "Aku tak akan menghukum kalian. Pergilah kalian, taubat kalian kepada Allah. Jangan kalian buat lagi." Kata Abdurrahman anak Umar ibn al-Khattab, "Kalau engkau tidak menghukum aku, kalau engkau tidak menghukum kami akan laporkan engkau kepada ayahku yang ada di Madinah, Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab."
Akhirnya ketakutanlah daripada Amr bin As, akhirnya dicambuklah. Tapi cambuk dengan cambuk sayang. Dan cambuknya tu pun bukan di tempat umum. Dia mestinya kalau menghukum tu harus di depan umum. Orang sedang ramai, makanya biasanya di hari Jumat setelah salat Jumat, kerana orang pulang salat Jumat menengok orang dicambuk itu. Ini tak. Amr bin As melakukan hukuman kepada anak Umar ibn al-Khattab dengan Abu Sur'ah di teras rumahnya, di halaman istana. Ini kan tak adil ini. Di halaman istana, cambuk pun dengan cambuk sayang. Karena ini anak khalifah ini, anak Amirul Mukminin, cambuk dengan cambuk sayang. 40 kali cambuk. Kemudian gunting rambut botak. Itu tradisi had daripada orang-orang dulu. Kalau makanya sampai hari ini berlaku di pesantren itu dulu. Kalau botak berarti tanda nakalnya di pesantren itu. Itu dia. Alhamdulillah saya 7 tahun di pesantren tak pernah botak. Alhamdulillah. Ya, botak itu merokok. Itu botak. Mencilok, itu skor tambah pula botak. Kemudian cabut. Alhamdulillah 7 tahun saya di pesantren tak pernah botak. Tak percaya, tanyalah ke Buya, masih ada sekarang kalau tak percaya. Jadi Amr bin As ni ketika setelah dicambuk tak puas, tetap mengadu dia siapa ini. Ini bukan hukuman seperti ini, kata Abdurrahman. Memang Abdurrahman ni ingin mengakui kesalahan dia ingin bertaubat kepada Allah. Tetap dikirimnya surat ke Madinah kepada ayahnya. Khalifah, gubernur Mesir tidak melakukan hukuman dengan seadil-adilnya. Aku meminum khamar, atas permintaan aku awalnya tidak dicambuk. Setelah itu dicambuk, tapi dengan cambukan yang tidak kuat. Cambukan biasa sajalah. Rambut berbotak. Dan yang paling miris lagi, dia melakukan hukuman kepadaku di depan teras istananya. Umar langsung menulis surat. Dulu kan surat mana ada handphone. Kalau sekarang enak menteri nelfon gubernur, apa nelfon presiden, nelfon gubernur, enak. Dulu mana? Tulis surat. Tulis surat, ujung surat memarahkan. Apa judul surat tadi? As ibn al-As. Padahal namanya beliau Amr bin As, tapi ini As ibn al-As. As itu orang yang bermaksiat. Keras. Umar memang tidak ada takutnya dah. As tu orang maksiat, maka tak boleh kita memanggil nama orang dengan As. Asin tu ahli maksiat itu. As, pemain tak boleh. Nya namanya Muas, tetap kita panggil Muas. Jangan as. As. Ahli maksiat, As ibn al-As. Membaca surat As, aku dikatakan orang maksiat oleh Amirul Mukminin. Ini Umar ibn al-Khattab ini mengatakan aku ahli maksiat. Engkau tidak menghukum seseorang dengan hukuman Allah. Ini nasihat dari Amirul Mukminin ni, presiden ni, khalifah. Bla 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 bla. Cukuplah bahasa di surat. Tulisan terakhir, kirimkan Abdurrahman ibn al-Umar ibn al-Khattab ke Madinah. Kirimkan. Tak boleh dia lagi di Mesir. Anak tadi tu kirim. Anak beliau ni, anak kandung daripada Umar ibn al-Khattab. Kirim. Memakai keledai yang tidak layak untuk ia tunggangi. Mesir Madinah jauh, Pak. Mesir Madinah jauh. Keledai yang tidak layak ia tunggangi. Maksudnya keledai yang tidak ada pelananya, keledai yang jalannya pelan, keledai yang kalau dia awak mobil-mobil apalah, mobil-mobil apa ya? Mobil-mobil tua lah begitu dia. Berjalan bakal ketek berasuk pula, jalan pula ketek berasuk pula. Pokoknya azab di jalan, azab. Sediakanlah azab lama, berhari-hari baru sampai ke Madinah. Sampai di Madinah baru saja anak ini turun daripada tunggangan keledainya. Ini memang Amirul Mukminin itu memang mendirikan hak itu, memang siapapun tak pandang bulu dia. Pas turun anaknya, apa maksiat yang sudah engkau lakukan? Minum khamar. Itu saja. Ya. Langsung diambil oleh Umar ibn al-Khattab cambuknya, dicambuk sang anak dengan 40 kali. Karena menurut Umar ibn al-Khattab, cambukan Amr bin As ni tak laku, dicambuk 40 kali. Pak. Setelah dicambuk sebulan setelah itu, Abdurrahman ibn al-Umar ibn al-Khattab meninggal dunia.
Ini sempat simpang siur ini riwayat ini. Jadi kata sebagian orang itu anaknya, sebagian orang menuduh Umar telah membunuh anaknya. Jadi seolah-olah dengan cambukan Umar anak meninggal. Dalam sebagian rawi hadis kita memakai yang kedua ini, kita tidak memakai pertama. Pakaian yang pertama itu biasa dari kalangan Syiah itu menuduh Umar. Tapi kita tidak itu. Kita memakai yang kedua. Menurut ahlul hadis, menurut riwayat yang kedua, Abdurrahman bin Umar ibn al-Khattab ini meninggal bukan karena cambukan ayahnya. Bukan. Buktinya dia sebulan itu sehat. Biasa dia di Madinah. Sehat, makan biasa, biasa bergaul, biasa. Jadi tidak bahwa Umar ibn al-Khattab tidak membunuh anaknya. Tapi tuduhan Syi'i, tuduhannya orang-orang yang lawan daripada Sunni lah menuduh bahwa Umar ini membunuh anak. Tapi menurut ahlul hadis tidak. Umar tidak, meninggalnya Abdurrahman itu bukan karena cambuk daripada ayahnya, tapi memang sudah selesai pula umur dan ajalnya. Begitu dia. Jadi Amr bin As mendengar itu, kemudian Amr bin As mengatakan, Amr bin As pun merasakan salah ketika dia sampai ke Madinah. Baru saja turun dari tunggang kuda Amr bin As, gubernur Mesir, langsung Umar ibn al-Khattab langsung memberi nasihat. Tapi anak beliau tadi, Abdurrahman tadi, itu di depan orang ramai, dikumpulkan orang ramai karena anak akan dekat datang lagi, dikumpulkan orang ramai oleh Umar ibn al-Khattab. Ketika itulah dicambuk sang anak. Jadi banyak hikmahnya ini. Siapapunlah dia, anak siapapun, kalau salah mesti dihukum. Itu Umar ibn al-Khattab. Tidak pilih kasih. Nak anak pejabatkah dia, nak anak siapapun dia, tak boleh kita untuk pilih kasih. Dan memang anak-anak yang soleh. Abdurrahman ini orang yang baik. Dia ingin Allah ampuni dosa dia. Dia setelah dihukum kan terbebas dia daripada dosa. Jadi kita kalau sudah dihukum di dunia, kita sudah bebas daripada hukuman akhirat. Maka kalau orang-orang yang berzina, ketika dia sudah menikah, berzina dia mesti dirajam. Rajam, dibenamkan badannya sebelah, yang lewat memukul dengan batu, melempar batu sampai dia meninggal dunia. Di akhirat diazab lagi, tidak terlepas. Maka kalau orang sudah diazab di dunia, di akhirat dia tidak lagi dikenakan azab zina. Itu dia. Makanya kalau orang yang tinggi ketaatannya, dia lebih ingin diazab di dunia ini dibandingkan dengan azab akhirat. Tapi kita tak berlaku hukum Islam macam mana? Ya berarti di dunia tidak, berarti di akhirat lah nanti. Wa'iyyazubillah, na'udzubillah. Qala, ini masuk ke hadis. Itu namanya Amr ibn al-As, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni agak termasuk orang yang masuk Islam itu ketika Nabi sudah Amr bin As ini 3 bulan baru masuk Islam. Langsung ditunjuk Nabi sebagai panglima perang. Banyak yang tak setuju ketika itu. Banyak tak setuju. Dalam tabaqat rijal kita baca, dalam tarikhnya khulafa, tarikhnya para khalifah Rasulullah, 3 bulan baru mu'alaf, baru masuk Islam, langsung ditunjuk panglima perang. Padahal Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, sahabat-sahabat yang lain ada. Ini orang ditunjuk. Tapi biarlah, karena tunjuk Rasulullah, siapa yang mentaati, kata baginda Nabi, orang yang aku amanahkan sebagai panglima perang wajib untuk ditaati. Siapa yang tidak mentaatinya, maka dia bermaksiat kepada Rasulullah. Jadi mentaati panglima yang ditunjuk oleh Nabi, mentaati Nabi. Panglima, siapa yang bermaksiat kepada panglima tadi, juga dia bermaksiat kepada Allah. Jadi suatu ketika musim dingin, ada satu kaum suku, tapi sukunya ramai, beribu banyaknya, suku besar di Madinah, ingin menyerbu penduduk Madinah. Jadi Nabi menunjuk daripada Amr bin As ini sebagai panglima perang. Baru 3 bulan baru masuk Islam. Akhirnya dia siap, dikumpulkan semua pasukan 300 orang ketika itu. Berangkat musim dingin, musim dingin. Madinah dinginnya dahsyat, Pak. Dahsyat sekali musim dingin di Madinah. Kedinginan. Tentara semuanya kedinginan. Nak dihidupkan api tak boleh oleh Amr bin As. Dihidupkan api, marah Amr bin As. Api tak boleh, padamkan, kata Amr bin As. Berdirilah Umar ibn al-Khattab. Kata Umar, jelas kita kedinginan ini.
Kenapa engkau tidak mengizinkan kita untuk membuat api? Tidak, itu atas instruksi saya. Ingat, Umar kurang respon, langsung Umar mengadu ke Abu Bakar. Ini anak yang baru kepotong, baru masuk Islam dan tak pula awak boleh dia pakai api. Apa cara kau kan? Begitulah dia kira-kira bahasa kita. Jadi kata Abu Bakar, engkau ingat pesan Nabi? Orang yang mentaati orang yang ditunjuk oleh Nabi berarti mentaati Nabi. Siapa yang berbuat maksiat berarti dia sama dengan maksiat kepada Nabi. Diam saja Umar. Tak boleh. Kedinginan, dingin, tak boleh hidup api satu pun. Ketika subuh hari nak jadi imam, dia itu aturan dalam fikih seperti itu juga. Dalam fikih di mazhab kita Syafi'i, untuk imam pertama kali memang harus panglima perang. Imam kedua baru boleh diganti dengan yang lain. Kalau salat, dia kan ada salat pakai shift itu. Salat itu yang jadi imam mesti panglima perang. Panglima perang. Jadi ini baru 3 bulan masuk Islam langsung dia jadi imam. Tentu banyak yang tak percaya. Padahal orang yang hafiz-hafiz, yang hebat-hebat banyak nih. Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, para penghafal Quran banyak. Tapi karena memang itu hukum fikih, wajib mentaati imam. Panglima perang, imamlah Amr bin As. Rupanya Amr bin As ini menjelang nak jadi imam tadi sibuk pula nak mencari air. Kenapa? Rupanya junub pulanya rupanya. Memang berat masalah. Junub, ala kedinginan junub pula lagi. Jadi dicari air, disuruh pasukan untuk mencari air. Mentaati imam wajib hukumnya, wajib. Tak boleh sedikit pun ada goresan di hati kita nak melawan imam, itu tak dibolehkan. Berarti sama dengan maksiat kepada Rasulullah. Junub tu mandi junub pula dulu. Disuruh pasukan mencari air. Untuk mandi ni, untuk mandi panglima. Ini Amr bin As ini. Jadi ketika air pun sudah ada, Amr bin As pun kedinginan, kuat kedinginan, tak sanggup untuk mandi tadi. Akhirnya Amr bin As tayammum. Ini protes Umar lagi nih. Tayammum tu boleh kalau tidak ada air. Ni air ada. Ini berat masalah ini. Malam tadilah nak pula mau median api, subuh ko imam ko junub pulanya lagi. Ndak pula mandi dah. Jangan tayammum pula. Imam tayammum. Ini memang Umar pantang ya. Tapi apa syar'inya yang ditunjuk dari Rasulullah? Jadi ya, kita tak ditunjuk Nabi, dia yang ditunjuk oleh Rasulullah. Setelah itu, ketika setelah selesai salat masih gelap subuh, Amr bin As takbir, Allahu Akbar, mulailah menyerang ini. Subuh-subuh mulai menyerang. Kita mulai mengejar. Musuh terbirit-birit, lari. Musuhnya ribuan nih. Kita cuma kalau tak salah 300 cuman. Setelah selesai salat, Amr bin As memberi nasihat, memberi strategi lah. Kata Amr bin As, setiap kalian mesti berjalan dengan temannya, berdua, dekat, dempet, kata Amr bin As, sehingga sambil berlari sebanyak itu dikira musuh kita ni ramai. Hebat juga strategi Amr bin As ini. Awalnya disepelekan ini. Jadi gelap malam, tak nampak berapa jumlah daripada kita. Yang jelas banyak. Tapi justru dengan rapat seperti itu, kelihatan serentak menyerang, ramai. Musuh pun lari terbirit-birit. Lari terbirit-birit. Jadi kata Amr bin As, cukup. Sampai sini saja. Kata Amr bin As. Kata Umar, kenapa tidak kita kejar dia? Kata Umar. Memang Umar juga baru yang mampunya. Apa nak buat kacau, kata Umar. Kita bunuh mereka atau kita tangkap mereka, kita jadikan mereka budak. Kan salah satu untuk mendapatkan budak kan 4 dia. Salah satu dengan cara perang. Kita tangkap mereka, kita ambil harta mereka jadi harta ghanimah, harta baik. Kita ambil kendaraan, kita ambil kuda mereka. Kenapa kita tidak menyerbu lagi? Akhirnya patah semangatlah Umar. Patah semangat Umar balik ke Madinah. Umar balik ke Madinah mengadu ke Rasulullah. Langsung orang-orang pun tentu banyak ngikut kepada Umar. Orang lebih yakin kepada Umar. Umar dah lama masuk Islam dan sudah diakui kehebatan Umar. Umar besar, badannya tinggi. Kalau Umar dengan Amr bin As, mungkin jontioknya Umar tu nak tertahan di Amr bin As. Nah, gitulah kira-kira. Umar balik ngadu Umar ke Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, ini Amr bin As ni sudah tak betul ini. Sampaikanlah, malam tadi kami kedinginan tak boleh menghidupkan api.
Salat subuh, dia imam, dia junub, dia tayamum, padahal air ada. Kami dilarang untuk menyerang, padahal mesti harus diserang. Kalian sudah pulang, kata Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Si fulan mengadu macam tiga, si fulan mengadu. Setelah selesai perang, Amr bin As menghadap Rasulullah. Kata Nabi, langsung Nabi kata, "Ya Amr, aku telah mendengar laporan daripada semua orang kepadaku. Sekarang aku mendengar laporan daripada engkau." Begitu pemimpin tu Pak, jangan tipis telinga kita. Iza ja'akum fasikun, iza ja'a fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita sebagai ayah, orang tua mengadu anak, menyalahkan abangnya, menyalahkan adiknya, jangan langsung kita iyakan. Tabayyun dulu. Kalau nak berkelahi, tambah berkelahi anak-anak kita. Ini kadang orang tua ada pula yang satu anak kalau melapor langsung didengarnya. Anak ni salah saja lagi tak boleh. Fatabayyanu. Aku ingin mendengar daripada engkau ya Amr bin As. Langsunglah disampaikan oleh Amr bin As. Nabi mengatakan 3 aduan orang ni. Kau tak boleh menghidupkan api, kemudian engkau salat imam, engkau junub dan engkau tayamum, kemudian engkau melarang orang Islam untuk menyerbu. Ada apa? Kata Rasulullah kepada Amr bin As. Dengan tenang Amr bin As ini baru 3 bulan masuk Islam, baru 3 bulan. Dengan tenang Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku mengizinkan untuk menyalakan api di malam itu? Kita sedikit ya Rasulullah. Kita sedikit, sedangkan mereka ramai. Ketika kita sedikit dan di malam hari itu mereka tahu jumlah bilangan kita, mereka akan menyerbu kita. Dan bayangkan, menurut perkiraan Amr bin As, kalau suku ini turun sampai ke Madinah, habis penduduk Madinah. Bayangkanlah, dibunuhnya. Saking ramainya suku ini." Nabi membenarkan, benar kata Rasulullah. Aku salat malam itu, aku salat subuh, aku junub itu, kata Amr bin As, aku kedinginan ya Rasulullah. Kalau aku paksa aku mandi, aku nanti sakit, pingsan, dan aku tidak bertenaga. Padahal aku seorang panglima perang. Betul kata Rasulullah. Iya enggak? Iya enggak? Nabi mah iya apa enggak boleh dapat. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad dalam mazhab Syafi'i ada seorang ulama yang pingsan, Izzuddin bin Abdissalam kalau tak salah. Pingsan setelah mandi junub ketika musim dingin itu. Tapi ketika pingsan itu dia didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memuji akhlak dia. Jadi tak boleh juga kita paksakan. Anginkanlah air, panaskan air apa gitu. Dibenarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, aku tidak mengizinkan menyerbu musuh itu ya Rasulullah, karena mereka sudah ketakutan. Mereka sudah ketakutan dan mereka pasti menyerahkan diri karena mereka menganggap kita ramai. Dan buktinya betul, tidak bergerak daripada musuh itu. Dia sudah mengakui kalah. Kalau orang sudah rasanya kalah, mungkin lari kira-kira lagi. Kalaupun lari, tidak akan kalah juga. Maka betul, kuda sudah tertinggal, panah sudah tertinggal, dan mereka ada yang tertawan, ini banyak yang kami bawa ya Rasulullah. Kalau seandainya kita menyerbu mereka dan ternyata kita pun ketakutan nantinya, nampak dia banyak, akhirnya mereka pun menyerbu kembali dan kita kalah. Dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Jadi Umar menengok aja, Amr bin As seperti itu tuh Umar menengok aja. Jadi kata Umar, ya Nabi lah mengakukan benda itu, tidak bisa didebat lagi. Ada dia Amr bin As. Jadi Umar mempercayakan Amr bin As jadi gubernur Mesir. Alhamdulillah, masjidnya hari ini masih berdiri megah, dan walaupun dengan bangunan lama, masjid tertua di Afrika, nama masjid itu langsung dengan Masjid Amr bin As. Di kota Fustat letaknya. Datanglah nanti kalau ke Kairo, ke Mesir, dari bandara naik taksi antar ke Masjid Amr bin As bilang. Itu sampai nanti ke Masjid Amr bin As itu. Ciri khas lamanya nampak masjid ini. Masih dengan bangunan-bangunan yang luar biasa lah, bangunan-bangunan lama, tidak dengan bangunan-bangunan yang baru. Masjid Amr bin As. Qala, baru masuk ke hadis. Apa kata Nabi? Al-kabairu isyraku billah. Al-kabair, kabair ni dosa besar. Imam Az-Zahabi mencoba menulis kitab ada arba'ina minal kabair. Dosa besar tu ada 40 dosa besar. Banyak dosa besar. Maka hati-hati kita jangan sampai melakukan dosa besar. Tapi di sini disebutkan dalam hadis ini 4 ya.
Kabair asyirku billah. Kabair, mana al-kabair? Al-kabair, dosa besar pertama asyirku billah, syirik dengan Allah. Syirik dengan Allah sudah kita jelaskan sebelumnya, banyak sekali. Menulis masjid, kaligrafi dengan najis, dengan kotoran, melempar masjid dengan kotoran, membungkus Al-Quran dengan kotoran ataupun tidak kotoran tapi dengan pakaian yang terbiasa kita bawa untuk hal yang kotor-kotor. Apa contohnya? Lap kaki. Kita sampul Al-Quran tadi dengan lap kaki, itu termasuk bagian daripada syirik. Itu sampai ke sana dijelaskan oleh para ulama. Termasuk syirik yaitu dengan menuliskan kaligrafi ayat Al-Quran dengan najis, kemudian banyak hal lainnya, hal yang termasuk kemarin membuka Al-Quran dengan memakai air liur, syirkum billah. Yang kedua, wa uququl walidaini, melawan kepada ibu bapa, termasuk dosa besar ini, melawan kepada ibu bapa. Ibu bapa ni orang yang paling mulia di dunia. Bayangkanlah setelah menyembah Allah langsung kepada ibu bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, berbuat baik kepada ibu bapa kita. Wa qatlun nafsi, membunuh. Membunuh. Jadi termasuk dosa besar. Membunuh diri sendiri pun bagian daripada dosa besar. Wal yaminul ghumus, bersumpah dengan sumpah palsu. Kita tidak tahu, kita tidak melakukannya, kita tak nampak orang tu sebagai pelaku, diminta kita oleh orang untuk menjadi saksi, nanti dikasih duit 10 juta, langsung kita depan hakim, ya Pak Hakim, saya nampak dia memang betul-betul melakukannya Pak Hakim. Ini dengan sumpah-sumpah yang palsu. Sumpah yang palsu itu termasuk daripada dosa besar. Ini tak boleh ini. Maka jangan kita sampai menjadi sumpah, menjadi saksi palsu atau bersumpah dengan sumpah yang palsu. Demi Allah, si anu itu tidak melakukannya, padahal kita tak melihat. Demi Allah, si fulan itu tidak mencuri, padahal betul si fulan itu yang mencuri. Maka itu menggunakan dengan sumpah-sumpah palsu. Hadis Imam Bukhari. Hadis berikutnya, wa anhu, daripada Abdullah bin Amr ibn al-As qala minal kabair syatamu rajuli walidayhi, qalu ya Rasulullah wa hal yashtimu rajulu walidayhi, qala na'am yasubbu aba rajulin fayasubbu abahu fayasubbu ummahu fayasubbu ummahu, muttafaqun alaih. Hadis kuat sekali, muttafaqun alaih. Minal kabair, daripada dosa besar, syatmu rajuli walidayhi, cacian seseorang kepada ibu bapaknya. Cacian dia kepada ibu bapaknya. Jadi dia mencaci ibu bapaknya. Sahabat bingung, qalu ya Rasulullah wa hal yashtimu rajul, mungkinkah itu ya Rasulullah? Bagaimana mungkin pula ada seseorang yang mencaci ibu bapaknya? Tak mungkin. Mungkin, kata Rasulullah. Mana dia? Naam, mungkin saja, bisa. Siapa dia? Yasubbu aba rajulin fayasubbu abahu, seseorang yang mencaci, yang menghina ayah seseorang, kemudian dihina pula lah ayahnya olehnya. Awak menghina ayah kawan, ayang tengkaknya, ayang hitamnya kan, ayang. Kita hina ayah teman kita, berarti sama dengan kita menghina ayah kita. Itu dia. Maka sahabat tadi, kok bisa pula? Tak mungkin ya Rasulullah. Takkan mungkin seorang anak mencaci ibu bapaknya? Mungkin, kata Rasulullah. Nah, mungkin. Caranya, yasubbu aba rajulin fayasubbu abahu. Jadi kita hina ayah orang umpamanya. Ayah saya nuduh begini-begini, ayah saya nuduh. Kita hinalah. Hina fisik kah dia? Ayah saya nuduh hidung pesek kan? Berarti sama dia mengatakan ayah dia hidungnya pesek. Ayah Sanu itu hitam, berarti sama dia mengatakan ayah dia hitam. Dia mengatakan ayah Sanu itu kurang ajar nih, berarti dia sama mengatakan ayah dia kurang ajar. Tak boleh. Wa yasubbu ummahu, begitu juga mencaci ibunya. Kita caci ibu seseorang, kita hina ibunya, kemudian dia pun menghina ibu kita.
Kalau tadi tidak pun dia hina ayah kita, tapi kita sudah sama dengan menghina ayah kita. Dengan menghina ibu, kemudian dia hina pula ibu kita, dicaci pula ibu kita, maka itu sudah sama pula lah kita mencaci ibu kita. Itu termasuk dosa besar. Jadi tak usah kita menghina ayah orang, tak usah menghina ibu orang, tak usah. Jangan sampai menghina. Ini kadang kita menghina yang sampai ke tahap yang terakhir pula ni. Ayah Sianu tu peranginya jahat itu. Dia melakukan zina, dia apa, dia meninggalkan anak. Tak boleh, tak penting untuk kita sebutkan. Dalam riwayat yang lain, inna min akbaril kabair yul'ana rajul walidaih. Sesungguhnya daripada diantara dosa besar adalah seseorang yang melaknat bapaknya, melaknat ibu bapaknya. Kila ya Rasulullah, kaifa yal'anu rajulu walidaih? Bagaimana dia bisa menghina daripada bapaknya, ibu bapaknya? Qala yasubbu abarujun fasubbu abah. Seperti tadi, bahwa dia menghina ayah orang lain, kemudian dihina pula dia. Dia hina pula ibu orang lain, kemudian dia pun dihina pula. Hadis berikutnya an Abi Muhammadin Jubair ibni Mut'imin. Ini belum pernah kita menyebut sahabat ini lagi. Ada Nabi punya sahabat namanya Muhammad Jubair ibni Mut'im. Namanya Jubair ibni Mut'im radhiyallahu taala an. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalnya di Madinah. Di Madinah, beliau ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut perang dengan Rasulullah SAW, beberapa perang, dan mendengar hadis dari Nabi 60 hadis. Jadi tidak semua sahabat itu yang banyak mendengar hadis. Yang terbanyak Abi Hurairah. Kenapa? Karena dia dekat dengan Rasulullah. Rumah dia tinggal di Madinah di Sufah. Sufah itu tempat yang dikhususkan oleh Rasulullah. Dan tinggallah di sana orang-orang hebat. Di antaranya adalah Abi Hurairah. Jadi Jubair ibni Mut'im ini tidak tinggal di Sufah, maka tidak begitu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dia cuma 60 hadis saja yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimakamkan di Madinah dan diwafatkan di Madinah dan dimakamkan di Baqi'. Di Baqi' itu 5.000 sahabat Nabi di sana, Bapak Ibu. Maka saya ingatkan, kalau yang ke Madinah rugi kalau tidak singgah, kalau tidak mampir ke Baqi'. Rugi 5.000 sahabat Nabi. Mengucapkan salam saja kita sekali saja, Assalamualaikum ya ahlil Baqi', itu 5.000 yang menjawab salam kita. Yang 5.000 menjawab salam kita ni orang-orang yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radhi'an. Allah ridai. Maka di Baqi' jangan sampai tidak berziarah kalau sampai ke Madinah. Ziarah, ucapkan salam saja. Berdiri kita dekat pagar, Assalamualaikum ya ahlil Baqi' Ghardaqa wa inna insyaallahu bikum lahikun. 5.000 itu baru sahabat Nabi, belum ribuan ulama, orang-orang soleh yang dikuburkan di Baqi'. Maka menurut Imam Maliki, mazhab Maliki, orang yang dikuburkan di Baqi', walaupun dia dari kalangan ahli maksiat, dia tidak akan diazab. Kenapa tak diazab? Karena tidak akan ada peluang malaikat untuk bisa masuk ke dalamnya, karena di dalamnya semuanya orang-orang baik dan orang-orang mulia. Begitu dia. Jadi makanya, tapi sampai kini memang orang elok-elok aja yang masuk ke Baqi' itu. Tak pula ada orang-orang ahli maksiat yang bisa masuk ke sana. Itu dia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin wafat, ingin meninggal dunia, ingin dikuburkan, mintalah di Baqi'. Jannatul Baqi' namanya. Doa Nabi sampai hari kiamat makbul. Kata Nabi SAW, Allahumma ghfir li ahlil Baqi'. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang ahli Baqi'. Itu doa Nabi dulu doa Rasulullah. Setiap pagi setelah selesai solat subuh, Nabi keluar masjid dari pintu Babus Salam, langsung Nabi arah depan, langsung Nabi ke Baqi'. Assalamualaikum ya ahlil Baqi' Ghardaqa, Allahumma ghfir li ahlil Baqi'. Ya Allah, ampuni dosa orang ahli Baqi'. Jadi mulai dari dulu sampai hari kiamat, kata Imam dalam mazhabnya Maliki, itu doa Nabi itu tetap berlaku dan diampuni dosa siapa saja yang dikuburkan di Baqi'. Lain ya. Ni ya. Di Baqi', Jannatul Baqi'. Memang orang-orang mulia dikuburkan di sana. Bertetanggalah kita dengan Anas bin Malik, dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la yadkhulul jannata qati'un. Qala Sufyan ibn Uyainah fi riwayatihi, yani qati'ar rahim. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang qati'. Si qati', siapa si qati' ini? Ai yani qati'atur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Hadis ini muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Jadi tak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dia ada orang yang dia nyata-nyata memutuskan silaturahim. Mulai hari ini kita tidak ada hubungan sama sekali. Oh, gara-gara semeter tanah cuma, atau gara-gara satu pokok batang kerambi, batang kelapa. Nak dia nakui kau dun sanak dan lain. Oh, sampai macam tu dia. Dia putuskan silaturahim. Memang tidak ada sama sekali. Tegur sapa pun tidak ada. Bermusafahah, bersalamun pun tak ada. Senyuman pun lagi tak ada. Aku tak akui engkau sebagai karibku. Aku tak akui engkau sebagai daripada kekasihku, daripada sahabatku, daripada familiku. Aku putuskan, maka orang tadi terputus pula lah jalannya menuju surga Allah. Jadi kita hari ini yang memutuskan silaturahim, yang pernah memutuskan silaturahim, sambung kembali. Sambung. Cara sambungnya mungkin kalau kita malu dengan ucapkan salam saja. Maksud jumpa kita berhadap-hadapan dengan dia, Assalamualaikum, gitu saja. Atau mungkin kita dengan chattingan WA saja, Assalamualaikum, semoga sehat, sebutkan namanya, semoga anda sehat selalu dan mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah Allah. Pas dia buka WA, ternyata yang WA itu adalah kita. Kalau dia tidak ada dendam di dalam dadanya, dia akan balas Waalaikumsalam, terima kasih, selesai masalah. Maka hati-hati kita, jangan putuskan silaturahim. Jangan, bahaya. Bagaimana dengan orang yang memutuskan silaturahim? Kita tetap ingin menyambungnya ya Rasulullah. Kan ada hadis sebelumnya itu. Dia putuskan ya Rasulullah, tapi saya tetap ingin mendekatinya. Dia putuskan silaturahim, saya mendekatinya. Dia putuskan silaturahim, saya tetap menjaganya ya Rasulullah. Bagaimana? Kata baginda Nabi, yang engkau lakukan itu adalah benar. Jadi biarlah mereka memutuskan, awak tetap elok kayaknya. Nyo berangkau awak, Assalamualaikum, awak sapu je nyo. Ya, nampak anak-anaknya keluar rumah, anak kita sedang beli es krim. Kita imbau anak-anaknya, ambil, belikan es krim. Begitu cara mengulang balik daripada silaturahim itu. Kena anaknya keluar rumah, anak awak beli es krim. Anak si anu, jangan balin bulu lainnya jahit mah. Nyaja pula anak-anak tu, jangan imbau bulunya lain, jangan dia lain situ. Jangan, tak boleh. Jangan kita munculkan dendam jahat kita kepada anak-anak kita terhadap orang lain. Ajari anak-anak, panggil tu teman tu, atau kita yang manggil, nak sini lah, mau es krim. Kita tahu ni, dia tetangga kita, cuman ada masalah gara-gara sampah yang belum diambil oleh tukang sampah ini, dibawa oleh kucing. Dikiranya kita yang buang ke tong sampah dengan ke tong sampah dia, padahal kucing yang bawa ke sana. Ya, karena lambat kali orang sampah ambil. Karena itu heboh. Nampak dia. Sini nak ni. Ambil es krim. Dah. Nanti setelah dia ambil es krim, mama sehat, sehat, papa sehat, sehat. Ayolah, nanti dia pulang ke rumah, mana siapa yang belikan es krim? Yang beli es krim ayah saya nuduh. Terus apa dia? Papa sehat, sehat alhamdulillah, mama sehat, sehat alhamdulillah. Ada, jadi dia pun merasa, oh ini ada, begitu caranya. Kena nampak anak orang tu ni, jadi bau bulu lainnya ke anak awak tu, ke anak kita tu, jadi bau bulu lain. Awak nengoklah kayaknya tu. Kalau kita mengaji ni, kalau bisa berubahlah perangai kita. Itu tujuan kita mengaji. Kalau lah mengaji dengan tak mengaji sama je, percuma kita mengaji. Saya tengok mengaji rajin, tapi hati masih kumuh je lah. Tak apa guna mengaji. Tu mengaji tu untuk ada perubahan kepada diri kita. Bukan berarti kita harus jadi orang alim setelah mengaji, bukan harus kita menjadi buya setelah mengaji, tidak. Untuk merubah diri kita. Yang dulunya pendendam, hilang dendam. Yang dulunya sering kusumat dengan orang, hilang kusumat. Yang dulunya busuk hati ke orang, hilangkan busuk hati. Yang dulunya kita cepat suuzon ke orang, sekarang sudah husnuzon. Itu baru pas mengaji. Tapi semakin mengaji, semakin suuzon ke orang. Semakin mengaji, semakin buruk sangka tinggi ke orang. Semakin mengaji, hasad semakin tinggi. Berarti gagal kita mengaji. Itu dia. Yang bisa merubah itu awak nanya ke diri kita.
Saya dah bertahun-tahun mengaji, harus ada perubahan di diri saya. Begitu dia, insya-Allah ya. Tapi bukan berarti kita yang mengaji ni tidak pula baik. Baiklah, jauhlah mulianya. Datang subuh-subuh ke masjid ni butuh perjuangan ini. Orang subuh-subuh ada yang ke rumah orang bersihkan rumah orang kerjanya. Subuh-subuh ada yang menyuci, mampir rumah, memasak. Kita Allah takdirkan bangun subuh, mandi, wuduk, salat, bisa pula kita datang ke masjid. Itu satu nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat itu Allah istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadza wabillahi taufik. Insyaallah pekan depan akan kita sambung lagi. Ini hadis riwayat Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah yang pernah menikah 400 kali. Iya ni hadisnya. An Abi Isa Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah nilai yang dituduh oleh siapa kemarin? Abi Bakrah melakukan zina, padahal bukan berzina, memang bininya. Ada dia. Satu kelurahan sahabat Nabi, walaupun dia isteri menikah, dia banyak isteri, banyak sering menikah, dia orang mulia, sahabat Rasulullah. Banyak, ada 4 orang sahabat Nabi itu yang punya istri di atas 100. Yang 70 ada. Yang 70 orang ada, yang 10 itu biasa. Jadi apa-apa kalau ciek itu baru cemen. Tambah lagi. Kadang bapak-bapak ni pandai pula, kami mengaji ustaz mau ustaz. Kalau ustaz nambah, kami nambah pula kata dia. Mana pula Isa harus itu harus masing-masing aja. Ni harus nengok ustaznya tu. Hadza wabillahi taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.